Sakit gigi, sakit kaki, melihat burung-burung tekukur. Setiap hari banyak rezeki, jangan lupa untuk bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian simak videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Ini aku tuh mau masak-masak dulu ya teman-teman. Jadi seperti biasalah kalau udah masak-masak ini tuh berarti kegiatan aku di sore hari. Biasanya sih kalau aku masak-masak kayak gini tuh habis zuhur, terkadang juga habis asar, tergantung keadaan dan kesempatan aja. Tergantung juga kalau misalnya video aku itu banyak yang mau diedit, terkadang itu aku memasaknya itu udah mulai jam 3 gitu, baru aku tuh mulai turun ke dapur. Terkadang juga agak lebih awal, terkadang juga bisa lebih lama. Tergantung aja sih teman-teman, keadaan waktu nggak ada yang waktu-waktu yang pasti sih. Nah kali ini tuh aku mau bikin menu yang super simple lagi, dan pastinya ini tuh menu favorit keluarga dan ini tuh udah dipastikan akan habis dan akan dimakan dengan sangat lahap. Nah ini kalian bisa lihat aku itu lagi mau bikin telur dadar tahu juga, karena memang di rumah itu doyan ternyata ya dadar tahu, karena memang dadar tahu itu rasanya enak banget ya teman-teman. Anak-anak itu juga suka banget sama dadar tahu ini, baik dijadiin cemilan atau juga dijadiin teman makan gitu ya. Anak-anak itu suka banget teman-teman. Siapa nih di antara kalian yang pernah bikin telur dadar tahu atau mungkin pernah makan gitu ya? Menurut kalian rasanya itu gimana? Nah untuk kalian nih teman-teman yang bingung nyari ide menu masakan untuk anak-anak, ini tuh bisa banget ya buat kalian jadiin referensi, karena menu telur dadar tahu ini tuh bener-bener enak banget dan anak-anak itu pasti suka gitu ya, karena rasanya itu yang bener-bener enak. Nah teman-teman, di sini tuh aku mau lanjut aja buat ngerebusin cabai itu ya di panci yang kecil. Lanjut di sini juga aku panasin wajan dan juga aku kasih minyak. Ini tuh udah panas gitu ya minyaknya. Ini tuh aku mau pakai buat bikin telur dadarnya atau goreng telur dadarnya. Biar telur dadarnya duluan yang aku masak gitu ya teman-teman. Aku kalau bikin telur dadar tahu ini tuh simple aja ya. Pokoknya tahu dikasih telur gitu ya, dikasih bawang merah, bawang putih diiris gitu. Lalu kalau untuk bumbunya biasanya aku pakai garam, terus juga aku kasih roiko, dan juga aku kasih sedikit merica bubuk dan juga sedikit kunyit bubuk supaya warnanya itu jadi lebih cantik gitu ya teman-teman ya. Karena menurut aku kalau nggak dikasih kunyit bubuk agak rada-rada pucat, tapi kalau misalnya dikasih sedikit kunyit bubuk warnanya itu jadi lebih cantik dan pastinya itu lebih menggugah selera gitu ya. Jangan salfok dengan sutil pink aku ini ya teman-teman, dia itu cuman satu-satunya, karena ini tuh kemarin sekalian dikasih sama mamakannya gitu ya teman-teman, sekalian dia itu ngasih oven dan toples, jadi itu tuh diselipkan juga ada satu sutil yang warna pink kayak gini. Jadi ini tuh kalau misalnya aku masak di wajan atau teflon aku yang anti lengket ini, aku pakainya sutil itu karena dia kan berbahan plastik gitu ya teman-teman. Itu cabai aku udah mateng, maksudnya itu udah mendidih gitu ya. Tadi aku rebuskan, aku udah mendidih lalu aku langsung tiriskan aja. Dan juga di sini telur dadarnya itu udah mateng. Aku tuh mau lanjut aja buat masak menu aku yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya aku itu udah bikin telur dadar, aku nggak bikin sayur lagi ya teman-teman buat anak-anak, biar aja nanti telur dadar itu aja lauk buat anak-anak gitu. Karena kalau kebanyakan pun udah ada telur, udah ada sayur gitu ya, nanti itu takutnya tuh malah mubazir, nggak habis dimakan gitu ya. Apalagi di rumah itu tuh nggak yang terlalu doyan-doyan banget sama sayur. Tapi kalau menu kayak gini itu tuh pasti dijamin habis ya teman-teman, bahkan bisa nambah-nambah deh makannya.
Mungkin ada dari kalian itu yang bertanya, kenapa sih Bunda Twin itu kalau cabenya itu cabai merah itu tuh direbus dulu biar lebih enak aja ngalusinnya dan rasanya juga lebih enak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya aku hanya menggunakan cabai rawit doang, biasanya aku nggak rebus dulu karena cabai rawit itu kan juga nggak susah hancurnya gitu ya. Jadi kadang aku suka mager gitu buat ngerebusnya. Tapi kalau misalnya aku campur masakannya itu dengan cabai merah, cabai keriting merah itu tuh biasanya aku rebus dulu atau digoreng dulu itu tuh supaya aromanya itu dan rasanya itu lebih mantul gitu teman-teman. Buat kalian yang masak itu tuh misalnya belum pernah nyobain cabenya itu direbus atau digoreng dulu gitu, boleh banget buat kalian cobain dan kalian akan tahu kenikmatannya itu seperti apa. Rasanya itu bener-bener super endulita banget. Nah, untuk si jengkol udah mateng, lanjut tadi aku goreng ikan asin dan di sini juga ikan asinnya itu udah mateng. Lanjut aja aku kurangin minyaknya dan di sini tuh aku mau lanjut buat numis dari si bumbunya atau si sambelnya tadi ya. Aku udah blender. Sebenarnya aku itu pengen ngulek, cuman aku itu nggak sempet karena aku tuh buru-buru ya teman-teman. Jadi ya udah di sini tuh aku gercep aja, aku blender gitu ya. Padahal diniatin dari awal itu pengen diulek gitu. Ya tiba-tiba di tengah jalan itu tuh mager dan rasanya capek, jadi udahlah nggak apa-apa di blender aja. Kalau di blender kan enak ya teman-teman, tinggal mencet-mencet aja gitu ya. Jangan lupa buat ditambahin bumbu-bumbu pelengkap seperti garam dan juga micin pastinya, karena kalau aku itu masak sambal itu aku nggak pernah tambahin Riko, pasti yang aku tambahin itu adalah micin. Nah di sini tuh sambil aku itu numis si bumbunya, jadi atau si sambelnya itu tuh kan butuh waktu ya teman-teman, apinya juga nggak boleh besar. Jadi di sini tuh aku sambil aja buat bersih-bersih. Jadi nanti pas sambelnya itu matang, ini tuh nggak ada lagi yang berserak-serakan barang-barangnya atau perkakas-perkakas di sini. Jadinya lebih enak ya teman-teman. Pokoknya kalau kita mama itu nggak mau rugi waktu ya, di saat ada yang bisa disambi ya disambi gitu teman-teman. Jangan salfok dengan tripod aku yang ada di atas meja. Jadi kalau memasak kayak gini terkadang aku gunakan 2 tripod ya teman-teman. Karena terkadang itu kalau misalnya aku pakai tripod yang sekarang lagi aku pakai, itu tuh dia susah banget buat dipendekin gitu, agak kurang bagus lah gitu ya. Jadi pasnya itu tripod yang pendek gitu. Nah alhamdulillah nih teman-teman, sambelnya udah matang, udah aku cemplungin juga untuk jengkol dan ikan asinnya, dan ini juga udah tercampur rata. Aku langsung salin aja ke dalam piring. Masya Allah teman-teman, ini tuh ya kelihatan sangat menggoda, menggugah selera, dan bawaannya tuh pengen langsung makan gitu ya. Apalagi itu tuh aroma jengkol itu kayak manggil-manggil. Wow, mantul banget sih. Dan seperti biasa teman-teman, habis memasak jangan lupa untuk bertanggung jawab. Aku ingin ingatkan terus sama kalian, kalau habis masak kita itu harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang kita sebabkan. Nah ini dia nih teman-teman, lauk kami hari ini ada sambal jengkol dicampur ikan asin rebus dan juga ada telur dadar tahu. Masya Allah tabarakallah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah selanjutnya di sini aku juga mau sapu menyapu dan aku juga mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalain lonceng agar kalian itu nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari aku. Untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Nah teman-teman, tadi tuh setelah aku selesai masak itu tuh sebenarnya aku tuh langsung mandi dan langsung pergi nonton voli. Karena kebetulan hari ini tuh orang kampung atau orang desa tempat aku tinggal ini tuh lagi main. Jadinya aku itu super kepo dan penasaran dong untuk nonton. Makanya Pak suami itu bilang sama aku, oh ya udah sanalah mandi gitu ya teman-teman. Padahal aku tuh bilang sama Pak suami, aku tuh mau pergi nonton voli tapi aku tuh belum nyuci piring, aku bilang gitu. Terus kata Pak suami, udah sanalah kamu mandi, nggak usah nyuci piring, biar aku aja. Pokoknya kata Pak suami, ngurus piring, ngurus anak-anak biar Pak suami aja. Aku itu disuruh pergi nonton voli. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, Pak suami itu so sweet banget. Tapi sebenarnya itu tuh ada udang di balik bakwan ya teman-teman. Jadi dia itu tuh minta gantian gitu sama aku. Hari ini aku pergi nonton voli, jadi besok dia itu mau pergi mancing gitu. Jadinya dia itu ngajakin aku buat apa ya,
ya buat diajak kompromi lah gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini tuh aku di malam harinya, jadi tetangga aku itu minta tolong sama aku buat ngebantuin dia dekor acara ulang tahun anaknya. Sebenarnya aku tidak jago dekor, tapi karena beliau minta tolong ya udahlah aku bantu sebisaku aja ya teman-teman. Pokoknya kalian tuh jangan kayak jangan ejek ya teman-teman. Kalian itu liatin aja lah gitu ya hasilnya seperti apa. Aku juga nggak terlalu jago ngedekor-dekor kayak gini, tapi karena memang tetangga aku minta tolong gitu, aku tuh nggak sampai hati buat menolak. Jadi ya udah di sini tetap aja aku bantuin, dan di sini aku bantuinnya ya sebisa aku. Nah jadi teman-teman, ini tuh aku nggak rekod secara keseluruhan semuanya ya, karena ribet dan juga karena buru-buru. Ini tuh di malam hari, jadi aku pergi ke rumah beliau itu sekitar jam 7 dan aku tuh pulang udah setengah 11 malam. Ini tuh baru kelar semuanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya aku rekod semua-muanya pasti bakalan lama banget, dan akhirnya nanti malah kayak nggak fokus gitu teman-teman. Makanya aku tuh rekodnya sedikit-sedikit aja. Nah ini teman-teman, ini udah mulai kelihatan hampir selesai untuk dekor di bagian sini. Jadi yang ulang tahun itu satu itu udah anak TK, yang satunya itu umur 2 tahun, seumuran twin. Jadi rumah kakak ini tuh deketan banget sama aku, dan dia juga udah kayak aku anggap kayak kakak aku sendiri, karena dia tuh juga baik banget gitu sama aku. Jadi kalau pas dia minta tolong kayak gini, nggak sampai hati aku untuk menolaknya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, walaupun aku nggak pintar ngedekor, setidaknya aku udah berusaha buat ngebantuin. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Di sini aku nggak ajak anak-anak ya teman-teman, karena anak-anak itu di rumah sama Pak suami. Jadi tadi kata Pak suami, aku tuh pergi sendiri aja biar anak-anak di rumah, biar kerjanya itu jadi jauh lebih cepet gitu. Nah ini teman-teman, untuk dekor di area situ kayak gini aja, tapi sebenarnya nanti itu dirubah lagi ya, karena si anak itu tuh minta dirubah. Nah itu bonekanya itu dipindahin ke bawah, yang balon boneka, lalu ditambahin balon lagi di atas. Jadi itu permintaan si anak yang ulang tahun ya teman-teman. Jadi udah diturutin aja, makanya berubah-ubah gitu. Nah seperti ini aja ya teman-teman, jangan diejek ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya udah ngikutin video aku hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Semoga kalian selalu terhibur dengan video-video yang aku suguhkan. Semoga setiap video aku bisa menginspirasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.